Salam jumpa lagi dengan Pak Mariun. Kali ini kita akan membahas tentang proyeksi skalar atau panjang vektor. Ini bagian yang pertama. Baik, di sini ada contoh soal di mana diketahui ini vektor A, kemudian vektor B. Yang ditanya adalah panjang proyeksi A pada B. Ini adalah rumusnya ya, di mana panjang proyeksi A pada B ini dimisalkan P. Gitu ya. Kemudian ini perkalian dua vektor. Kemudian ini adalah panjang vektor B. Baik, dari sini kita pertama menentukan ini A kali B, di mana A-nya itu ini min 6, kemudian 6 dan 6. Jadi dalam penghitungan IJK-nya nanti diabaikan ya. Saya ulangi lagi, dalam penghitungannya I, J dan K diabaikan. Kemudian B-nya, ini negatif 6. Di sini urut ya I, J, J-nya tidak ada. Kalau tidak ada, J-nya dianggap 0. Kemudian K-nya 9. Kemudian ini dikalikan, hasilnya 36, ini dikalikan 0, ini dikalikan 50, 54. Kemudian kalau ini dijumlahkan, hasilnya 90. Baik, kemudian kita menentukan vektor B-nya. Di sini ini kan B nih. Ini B. Berarti nanti semua anggotanya dikuadratkan. Jadi ini negatif. Kenapa ini ditulis positif? Karena kalau misalkan di sini negatif dikuadratkan, kan hasilnya positif. Sehingga nanti kalau dikuadratkan, negatifnya diabaikan saja. Oke ya? Jadi dalam penghitungan di dalam akar ini negatifnya diabaikan. Ya, kenapa? Karena nanti negatif kalau dikuadratkan juga positif. Sehingga ini dianggap aja 6. Kemudian ini 0, kemudian ini 9. Baik, kemudian ini hasilnya 36. Ini 0, ini hasilnya berapa? 81. Kemudian ini dijumlahkan, hasilnya 117. Di mana 117 ini sama saja 9 kali 13. Ini namanya menyederhanakan bentuk akar. Baik, akar 9 berapa? 3. Berarti 3 akar 13. Nanti dia dalam halaman berikutnya itu rumus ini, kemudian A kali B ini sama panjangnya B ini saya cantumkan lagi supaya tidak bingung ya. Baik, seperti ini. Kemudian dari sini kalau sudah diketahui atau sudah kita temukan A kali B dan panjang B, maka kita bisa menentukan panjang proyeksi A pada B. Jadi ini rumusnya ya, P A kali B-nya itu 90. Kemudian di sini tuh hasilnya 3 akar 13. Baik, dari sini nanti ini dikalikan ya, akar 13 per akar 13. Ini namanya apa? Merasionalkan penyebut pecahan. Kalau misalkan Pak, kalau di sini akar 15, berarti nanti ini akar 15 per akar 15. Jadi mengikuti yang di sini. Kalau misalkan di sini akar 20, maka di sini akar 20 per akar 20. Jadi begitu ya. Baik, kemudian dari sini 90 dibagi 3, berarti 30. Ini akar 13 kali akar 13, ya 13 ya kan. Kalau misalkan ini akar 5 kali akar 5, ya 5. Akar 7 kali akar 7, ya 7. Jadi begitu ya. Selanjutnya, kemudian ini tetap, yaitu akar 13. Dari sini jelas? Oke.
Baik, kita lanjutkan. Ini ada vektor U, ini ada vektor V, ya. Yang ditanya adalah proyeksi skalar, ya. 3U dikurangi 2V pada U. Nah, nanti di sini kita pakai pemisalan. Jadi ini dianggap A, gitu ya. Kemudian yang U ini dianggap B. Baik, di mana A-nya itu 3 kali U. Berarti U-nya ini dikalikan 3. Dikalikan 3 semuanya, ini hasilnya. Kemudian ini ya dikurangi 2V. Artinya apa? V-nya dikalikan 2 semuanya. Berarti dikalikan 2 semuanya, hasilnya ini. Baik, berarti ini dikurangi, hasilnya 7. Negatif dengan negatif positif, berarti 9 ditambah 4, hasilnya ini. Negatif 3 dikurangi 6, hasilnya ini. Baik, kemudian kita bisa menentukan A kali B. A-nya ikut yang ini, B-nya itu ikut yang U. Nah, yang U ini U. Nah, gitu ya. Sehingga nanti ini dikalikan, ini hasilnya 21, ini hasilnya 39, ini negatif dengan negatif positif, ini dikalikan 9. Kalau ini dijumlah, nanti hasilnya 69. Oke ya. Nanti di halaman berikutnya, ya, di halaman berikutnya, A saya kali B, saya cantumkan lagi. Kemudian B itu apa? Sama dengan vektor U, jadi ini. Jadi gitu ya. Jadi nanti A kali B sama apa? Sama vektor B. Vektor B itu berapa? 3, 3, min 1. Baik. Ini ya, 3, 3, min 1. Ini A kali B yang tadi sudah kita tentukan. Dari sini kita bisa menentukan panjang vektor B. Berarti ini dikuadratkan semuanya. Ini 3 dikuadratkan, ini 3 dikuadratkan. Tadi negatif diabaikan ya. Ini 1 dikuadratkan. Sehingga ini hasilnya 9, ini hasilnya 9, ini hasilnya 1. Kalau ini kita jumlahkan, hasilnya 19. Baik. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya menentukan apa tadi? Panjang proyeksi vektor A pada vektor B. Jadi ini berapa hasilnya? 69. Oke. Sedangkan ini hasilnya berapa? Hasilnya akar 19. Jadi ini kita rasionalkan, karena di sini akar 19, maka di sini akar 19 per akar 19. Oke, ini kali ini kan 19, berarti 69 per 19 akar 19. Ini sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Baik, dari sini jelas ya? Jelas. Sebelum ke latihan soal seperti biasa, Pak Maru minta bantuan, kamu klik ini sama klik ini. Oke, ini latihan soalnya. Ada 2 soal. Selamat mengerjakan.